Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 2. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Amir mengurutkan ayat-ayat Al-Quran mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Sesuai urutan tersebut, Amir membagi menjadi 3 himpunan, yaitu bagian awal adalah himpunan A, bagian tengah adalah himpunan B, dan bagian akhir adalah himpunan C. Sehingga NA kurang 2023 sama dengan NB sama dengan NC tambah 2023. Banyak surat yang tepat hanya 3 ayatnya termuat di himpunan C adalah: jika kita ingin menyelesaikan soal ini, tentu kita harus tahu terlebih dahulu banyak ayat pada Al-Quran. Jadi untuk banyak ayat pada Al-Quran itu ada perbedaan pendapat, namun yang paling populer di dunia termasuk yang digunakan di Indonesia, bahwa banyak ayat pada Al-Quran itu sebanyak 6.236 ayat. Dan ini dimulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan ayat ke-6 dari surat An-Nas. Jadi banyak ayat pada Al-Quran itu sebanyak 6.236 ayat. Nah, di sini Amir mengurutkan ayat Al-Quran dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surah Al-Ikhlas ya. Berarti ada surat yang tidak diurutkan oleh Amir, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti jika kita hitung banyak ayat dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Ikhlas atau banyak ayat yang diurutkan oleh Amir, itu kita kurangkan saja 6.236 dikurang 2 surat yang tidak termasuk ke dalamnya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, di sini surat An-Nas itu terdiri atas 6 ayat dan Al-Falaq 5 ayat. Jika kita kurangkan 6.236 dikurang 11 itu sama dengan 6.225 ayat. Jadi Amir mengurutkan sebanyak 6.225 ayat dan dibagi menjadi 3 himpunan. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwa banyak himpunan A ditambah banyak himpunan B ditambah banyak himpunan C, jumlahnya adalah 6.225 ayat. Kemudian karena di sini terdiri atas 3 variabel, yaitu variabel NA, NB, dan NC. Tentu jika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa membuatnya menjadi 1 variabel dengan mengganti atau mensubstitusi variabel lainnya. Nah, karena pada soal ini yang diminta adalah himpunan C, maka kita ubah semuanya ke NC. Pertama, untuk NA, kita ingin ubah ke NC, kita bisa manfaatkan persamaan yang diberikan pada soal ini, yaitu NA dikurang 2023 sama dengan NC tambah 2023. Jika negatif 2023 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti NA sama dengan NC tambah 2023. Kemudian negatif 2023 yang ada di sini kita pindah ruaskan menjadi positif 2023. Diperoleh NA sama dengan NC ditambah 4046. Kemudian untuk mengubah NB ini sudah ada di soal bahwa NB sama dengan NC tambah 2023. Jadi persamaan ini bisa kita ubah semuanya ke dalam NC, diperoleh. Nah, di sini NA kita ganti dengan NC tambah 4046, terus ditambah dengan NB. NB kita ubah menjadi NC tambah 2023 sebagaimana yang ada pada soal. Kemudian NC-nya kita biarkan begitu saja. Ini sama dengan 625. Selanjutnya di sini ada NC tambah NC tambah NC, itu hasilnya adalah 3NC. Kemudian 4046 ditambah 2023 hasilnya adalah 6069 sama dengan 6225.
Lalu 6069 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, diperoleh 3NC itu sama dengan 156. 156 ini diperoleh dari 6225 dikurang 6069. Nah, karena 3NC sama dengan 156, berarti NC sama dengan 156 per 3, yaitu sama dengan 52. Jadi banyak ayat yang terdapat pada himpunan C itu 52 ayat. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan di soal bahwa C itu adalah bagian akhir dari ayat yang diurutkan oleh Amir. Berarti 52 ayat terakhir yang diurutkan oleh Amir yang tergabung ke dalam NC. Nah, di sini kita ingin mendata banyak surat yang tepat hanya 3 ayat yang termuat di himpunan C. Tentu kita harus tahu dulu 52 ayat yang dimaksud yang diurutkan oleh Amir. Kita mulai dari yang paling terakhir, itu surat Al-Ikhlas, itu terdiri atas 4 ayat. Kemudian Al-Lahab 5 ayat, An-Nasr 3 ayat, Al-Kafirun 6 ayat, Al-Kautsar 3 ayat, Al-Ma'un 7 ayat, Quraisy 4 ayat, Al-Fil 5 ayat, Al-Humazah 9 ayat, Al-Asr 3 ayat, dan yang terakhir, jadi ini At-Takasur itu juga terdiri atas 3 ayat saja dari 8 ayat. Kenapa seperti itu? Karena 49 ayat terakhir yang terdapat pada himpunan C itu sampai surat Al-Asr, ya. Jadi sampai Al-Asr ini baru 49 ayat terakhir. Nah, untuk membuatnya menjadi 52 ayat, 3 ayat lagi diambil dari surat At-Takasur, yaitu dari ayat 6, 7, 8. Jadi dari sini bisa kita perhatikan bahwa banyak surat yang tepat hanya 3 ayat yang termuat di himpunan C. Itu ada 4 surah. Yang pertama An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Asr yang memang sudah 3 ayat secara keseluruhan, dan satu surat lagi yaitu At-Takasur, yaitu 3 ayat dari 8 ayat. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diberikan soal yang berbahasa Arab yang jika kita artikan kira-kira artinya sebagai berikut. Perhatikanlah hadis riwayat Ibnu Hibban berikut ini. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian pada teks selanjutnya, Farhan menyebutkan jumlah bacaan mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil pada ayat-ayat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah 10 ayat pertama ya pada surat Al-Kahfi. Kemudian yang ditanyakan selisih min dan median dari bilangan yang diperoleh Farhan adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan selisih min dan median dari bilangan yang diperoleh Farhan. Jadi bilangan yang dimaksud di sini masih abu-abu kalau menurut saya. Jadi saya mengartikannya sebagai ayat-ayat yang mengandung mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Jadi saya ambilnya dari situ ya, bilangan-bilangan ini. Nah, tentu jika kalian punya pengertian lain, kalian bisa komen di kolom komentar yang ada. Nah, pertama kita cari dulu dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, ayat mana saja yang terdapat bacaan mat wajib muttasil. Jadi untuk mat wajib muttasil pada 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu hanya ada satu saja yang tertuang dalam ayat kelima. Di sini ada kata wala liabaihim. Nah, di sini ini tuh bacaan wajib mat wajib muttasil karena pertemuan antara mat tabi'i. Di sini ada mat tabi'i. Kemudian setelahnya diikuti oleh alif atau hamzah. Nah, di sini ada hamzah yang mengikutinya, dan antara ba dan hamzah ini itu masih dalam satu kata ya. Jadi ini masih satu kata antara baihim. Jadi ini masih satu kata. Sehingga termasuk ke dalam mat wajib muttasil dan dibaca 4 sampai 6 harokat. Nah, itu untuk mat wajib muttasil hanya ada satu ayat saja, yaitu pada ayat kelima. Kemudian pada bacaan mat wajib munfasil, harusnya di sini munfasil ya, bukan muttasil. Di sini mat
jais harusnya ya, yang kedua mad jais munfasil itu ada 3. Yang pertama ada pada ayat pertama. Di sini pada kata allazi anzala. Ya, di sini kata zi ini adalah mad tabi'i diikuti oleh alif. Nah, antara allazi dengan anzala itu adalah 2 kata yang berbeda. Nah, berbeda dari mad wajib tadi itu masih dalam satu kata, tapi di sini adalah 2 kata berbeda sehingga masuk dalam kategori mad jais munfasil ya. Ini salah ketik. Kemudian untuk itu tadi dari ayat pertama. Untuk ayat ke-6 itu pada kata ala atharihim. Jadi di sini antara ala dengan atharihim ini adalah 2 kata berbeda meskipun pertemuannya antara mad tabi'i dengan alif. Jadi di sini masuk kategori mad jais munfasil dan dibaca panjangnya 4 sampai 5 harokat. Begitu pula untuk ayat ke-10 antara kata robbana atina, jadi ini adalah 2 kata yang berbeda. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa ayat yang memuat mad wajib muttasil dan mad jais munfasil itu ada pada ayat 1, 5, 6, dan 10. Sekarang kita cari nilai mean atau rata-rata dan nilai mediannya dari ayat yang ditemukan tadi ya. Yang pertama untuk rata-rata kita jumlahkan ke 4 ayatnya lalu kita bagi 4. 1 ditambah 5 tambah 6 tambah 10 itu sama dengan 22 lalu dibagi 4. Hasilnya adalah 5,5. Selanjutnya untuk median itu adalah data tengah setelah data diurutkan. Di sini kita sudah mengurutkan 1, 5, 6, dan 10. Jadi data tengahnya itu di antara 5 dan 6. Berarti untuk median kita jumlahkan 5 tambah 6 lalu kita bagi dengan 2. 5 tambah 6 itu 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Jadi mean atau rata-ratanya 5,5, kemudian mediannya juga 5,5. Karena yang ditanyakan adalah selisih min dan mediannya, berarti di sini jelas bahwa selisih min dan median dari data tersebut adalah 0. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 0. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, pertanyaan, atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.